Jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran. Kali ini dengan video pembelajaran untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan mengenai distribusi peluang binomial. Anda dapat menyaksikan video-video yang sudah Ibu bahas di playlist, dan video yang Ibu buatkan sekarang adalah video untuk melengkapi distribusi binomial, terutama teori dan soal-soal yang diperlukan, ya. Inilah video pembelajaran, saksikanlah. Dalam video ini akan dibahas apa sih ciri-ciri distribusi peluang binomial, lalu mengapa distribusi binomial ini memiliki rumus seperti ini. Ibu akan tunjukkan, akan Ibu bahas semuanya, kemudian diberikan sebuah kasus. Dan mengapa jawabannya seperti ini? Karena kalian biasanya tidak mengerti konsepnya sehingga mudah terlupakan dan hanya menghafal rumus. Saksikanlah video ini sehingga kamu mengerti dengan jelas sehingga dapat menjawab setiap soal, beragam soal dengan cepat. Saksikanlah. Baiklah, kita bahas apakah distribusi binomial itu, bagaimana ciri-ciri dari distribusi peluang binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Jadi nanti ada kondisi yang merupakan distribusi binomial adalah merupakan sebuah percobaan dan dilakukan berulang-ulang atau dikatakan eksperimen. Nanti dalam sebuah kasus kamu akan semakin mengerti maksud daripada ciri yang pertama. Yang kedua pun demikian. Setiap percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil. Ya, percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Yang ketiga, kemungkinan hasil dari setiap percobaan sama. Jadi percobaan pertama hasilnya terus sukses gagal. Yang kedua juga demikian, tidak akan ada hasil yang lain. Yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lainnya atau saling independen, ya. Inilah ciri-ciri dari distribusi peluang binomial. Nah, Anda sebagai siswa biasanya menghafal rumus ini, ya. Rumus peluang binomial yang ditanyakan X-nya sebagai variabel random. Ini rumusnya, boleh juga di dalam kombinasi dinyatakan. Nah, tapi Anda tidak mengerti apa sih mengapa rumusnya demikian. Mari kita lihat di dalam contoh soal. Ya, baiklah, Ibu akan membahas masalah peluang distribusi binomial dalam sebuah kasus sehingga Anda dapat memahami dengan jelas. Sebuah tes terdiri dari 4 pertanyaan, pilihan ganda, dan ada 4 pilihan jawaban, sama untuk tiap pertanyaan. Lalu, sebagai suatu eksperimen, siswa memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Nah, siswa menjawab nomor 1, 2, 3, 4 secara acak. Lalu pertanyaannya, berapa peluang siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar? Supaya jelas, Ibu jelaskan terlebih dahulu ini mengapa merupakan distribusi binomial. Nah, coba terdiri dari 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, siswa menjawab soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, berulang-ulang. Kemudian
Ketika siswa menjawab soal nomor 1, hasilnya bisa benar salah, 2 benar salah, soal nomor 3 benar dan salah, dan seterusnya nomor 4 benar dan salah. Hanya ada 2 hasilnya, bisa benar bisa salah. Itu distribusi peluang binomial. Kemudian ada kata independen, ya. Percobaan pertama dia menjawab soal nomor 1. Misalkan siswa menjawab soal nomor 1 benar. Nah, lalu menjawab soal nomor 2. Nomor 2 bisa benar, bisa salah. Jadi nomor 2 itu tidak tergantung kepada soal nomor 1. Misalkan nomor 1 dia jawab benar. Ketika menjawab soal nomor 1 benar, maka nomor 2 pasti benar. Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Artinya saling independen, ya. Nah, di sini ada 2 hasil, bisa menjawab dengan benar, bisa menjawab salah. Nah, ada peluang sukses, ada gagal, ada kata sukses, ada kata gagal. Jadi kata sukses di sini siswa sukses, artinya menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau gagal berarti gagal, salah ya jawabannya. Peluang suksesnya tentunya 1/4. Mengapa? Iya, ada 4 pertanyaan. Maaf, ada 4 pilihan jawaban. 4 pilihan jawaban ya. Dari 4 pilihan jawaban itu hanya ada 1 yang benar, maka peluang sukses adalah 1/4. Ini bukan 4 pertanyaan, 4 jawaban ya. Nah, peluang gagal tentulah dari 4 opsi, 4 pilihan jawaban, 4 opsi, hanya 1 kan yang benar, 3 itu yang salah. Berarti 3 ada 3 titik sampelnya, 3 per dari seluruhnya 3/4 ya, 3/4. Atau bisa dihitung peluang gagal 1 kurang 1/4 sama dengan 3/4. Nah, yang ditanyakan berapa peluang siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Nah, peluang siswa menjawab 3 benar dari 4 soal adalah seperti ini. Pasti kamu belum mengerti, lihat di slide berikutnya ya, supaya Anda memahami dengan jelas. Nah, Ibu akan bahas soal ini sehingga kamu mengerti mengapa ini distribusi binomial ya, mengapa menjawabnya dengan menggunakan rumus kita jawab dengan cepat. Tetapi di sini Ibu jelaskan secara konsepnya sehingga kamu dapat menjawab dengan menggunakan rumus secara cepat tanpa mengalami kebingungan. Ibu baca terlebih dahulu. Sebuah tes terdiri dari 4 pertanyaan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan setiap pertanyaan itu adalah pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Untuk tiap pertanyaan ada A, ada B, ada C, ada D. Pilihan jawabannya. Sebagai suatu eksperimen, siswa memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Nah, nomor 1, dia menjawab nomor 1, bisa benar salah. Ya, kemungkinannya 2. Nomor 2 juga bisa benar dan salah, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan berapa peluang siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Kemungkinannya banyak, bisa dia menjawab 2 pertanyaan dengan benar, 1 pertanyaan, 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, atau salah semua. Sekarang siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Jadi 3 pertanyaannya dengan benar itu peluangnya berapa? Nah, kemungkinannya karena siswa dapat menjawab 3 pertanyaan dengan benar, kemungkinannya adalah 1, 2, 3. Betul? Nomor 1, 2, 3. Yang kedua, nomor 1, 2, 4. Yang ketiga, nomor 1, 3, 4. Kemungkinan yang keempat adalah 2, 3, 4. Lalu kemungkinan yang lainnya ada nggak? Ayo. Tidak ada. Mungkin kalian menjawab, Bu, bagaimana kalau siswa menjawab nomor 2, 4, 1? Ya, yang ini
sama dengan ini. Nah, ya. Jadi kalau kasus nomor 241 dengan 124 atau nomor 123 dengan 321 sama, kasusnya sama, berarti kita menggunakan kombinasi, ya. Karena nomor 123 contohnya akan sama dengan nomor 321. Nah, Ibu hapus terlebih dahulu yang ini supaya rapi. Kalau kamu bingung, belum memahami apa sih kombinasi, ya, coba dilihat lagi video Ibu tentang perbedaan, permutasi, dan kombinasi. Ya, jelas ya? Ibu buat dulu ke pulpen. Pulpennya, mana nih pulpennya? Nah, ini. Nah, sebentar. Jadi, siswa itu kemungkinan kalau dia menjawab 3 pertanyaan dengan benar, kemungkinannya bisa nomor 1, 2, 3, atau nomor 1, 2, 4, atau nomor 1, 3, 4, atau nomor 2, 3, 4. Betul? Atau kombinasi dari 4 unsur pertanyaan, dia sanggup menjawab 3 dengan benar. Atau 4 faktorial dibagi 4 kurang 3, 1 faktorial dikali 3 faktorial adalah 4C3 adalah 4 dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya 1 faktorial 1, 4C3 hasilnya adalah 4. Ada 4 kemungkinan jika siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar, ya. Itu sebabnya nanti rumusnya menggunakan kombinasi. Ya, coba lihat lagi di slide berikutnya. Ya, baiklah, kita mulai pembahasan secara detail sehingga kamu bisa menjawab dengan menggunakan rumus dengan cepat tanpa mengalami kebingungan. Sebuah tes terdiri dari 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, setiap pertanyaan ini pilihan ganda, ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D untuk setiap soal. Sebagai suatu eksperimen, siswa memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Berapa peluang siswa menjawab pertanyaan dengan benar? Nah, nomor 1 bisa saja sukses, betul? Gagal. Nomor 2 sukses gagal, sukses gagal. Hanya 2 kemungkinan hasilnya. Nah, yang ditanya 3 pertanyaan dengan benar. Karena siswa bisa saja menjawab 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, atau salah semua. Semuanya itu memiliki peluang. Sekarang kita fokus ke siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Berarti kemungkinannya bisa saja nomor 1, 2, 3. Betul? Karena 3 benar. Jadi 3 pertanyaan dengan benar, kemungkinannya dia menjawab benar nomor 1, lalu 2, 4. Lalu kemungkinan yang lain? Ya, nomor 1, 3, 4. 1 benar, 3 benar, 4 benar. Yang keempat bisa nomor 2, 3, dan 4. Yang lainnya?
Tidak ada, cuma ada 4 kemungkinan atau kombinasi dari 4 pertanyaan, 3 suksesnya. Ya, kalau kita hitung 4 faktorial bagi 4 kurang 3, 1 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 1 faktorial. Biar nggak bingung, Ibu hapus dulu. Kita ubah ke pensil. Nah, ini 1 faktorial, artinya 4 kali 3 faktorial ke 3 kali 2 kali 1 kan? 1 faktorial kali 3 faktorial. Kita coret, ini 1, 4 ya isinya ya, ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. 3 jawaban benar. Karena ini fokus ke 3 pertanyaan dengan benar. Sukses, sukses, sukses ya. Jadi sukses di sini adalah menjawab dengan benar. Ya, menjawab dengan benar. Gagal di sini adalah menjawab dengan tidak benar, artinya salah. Peluang suksesnya adalah, nah, opsinya ada 4. Jawaban yang benar cuma 1. Berarti 1 per dari keseluruhan 4. Peluang gagalnya adalah, nah, jika B benar misalkan, ya, jawaban benarnya B. Maka yang gagalnya ACD kan? 3, betul? 3 dari keseluruhan, 3/4. Ini peluang sukses, ini peluang gagal. Nah, jika menjawab 3 pertanyaan dengan benar, berarti suksesnya 3 kali. Nih, bisa saja 1, 2, 3, 1, 2, 4, sukses, 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 2, 3, 4. Hanya ada 4. Ini yang 1 soal lagi gagal, ya. Jadi Ibu tulis di sini sukses, 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 gagal. Gitu? Sukses, 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 gagal. Ini sukses, 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 gagal. Yang nomor 4 juga sama. Sukses, 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 gagal. Nah, kemudian peluang sukses di sini adalah 1/4 kali 1/4 kali 1/4 atau 1/4 pangkat 3 dikali yang gagalnya 3/4, begitu. Yang ini juga sama kan? Sukses, sukses, sukses. 1/4 pangkat 3 dikali gagalnya 3/4 pangkat 1. 1 boleh. Yang ini, yang pertama, kedua, yang ketiga sama 1/4 pangkat 3. Sukses, sukses, sukses. Peluang sukses kan 1/4. Pangkat 3 dikali peluang gagal 1. Yang keempat juga 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 1. Nah, ini adalah berapa? Sama dengan 1, 2, 3, 4. Betul? Coba lihat polanya sama kan? Berarti 4 dikali ya. Dikali berapa? Ibu nggak buat X ya, perkaliannya cukup. Ibu hapus dulu. Ibu buat lagi ke pensil. Nah, 4 dikali. Ini ada 4 kelompok nih, ditambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, ada 4. Nomor 1, peluangnya berapa? Jika menjawab 1, 2, 3. Kemungkinan kedua, berapa peluangnya? Yang ketiga, berapa peluangnya? Yang keempat, berapa peluangnya? Dijumlahkan. Jumlahkan seluruhnya, berarti 4 dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 1. Nah, ini 4 kita peroleh dari 4 kombinasi 3. Jelas kan?
Coba kamu lihat secara detail. Sekarang kita tinggal memasukkan kepada rumus, jadi Anda tidak menghafal ya. Dengan menggunakan rumus, akhirnya menjadi paham. Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya, biar tidak bingung. Sebuah tes terdiri dari 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Kemudian, ini soal pilihan ganda. Setiap soal ada 4 opsi, 4 pilihan jawaban. Peluang suksesnya, jelas 1 jawaban yang benar, 1 dari seluruh 4. Peluang gagalnya, kalau 1 benar berarti 3 salah, 3 pilihan yang salah dari 4. Gitu ya. Peluang sukses, peluang gagal. Yang ditanyakan adalah berapa peluang siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Ibu jelaskan terlebih dahulu di sini X variabel acak, variabel random. Bisa saja siswa menjawab 1 dengan benar, bisa menjawab 2 dengan benar, bisa 3, benarnya 3, bisa benar semua, bisa juga salah semua. Itu sebabnya kalau kita urutkan, ini variabel acaknya bisa 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Ya, jadi siswa menjawab dengan secara asal-asalan begitu ya, tanpa membaca pertanyaannya. Bisa saja salah semua, 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, cukup. Nah, ini variabel acaknya. Nah, ini hanya 3 pertanyaan dengan benar. Sekarang fokus ke yang X-nya 3. Berarti berapa peluangnya? Nah, peluang dari P-nya di sini bukan permutasi, tetapi peluang. Peluang variabel acaknya 3 benar dari 4 pertanyaan adalah kombinasi. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, 4 pertanyaan, 3 suksesnya. Ini peluang suksesnya ya. Ini suksesnya, variabel acaknya itu bisa saja suksesnya 0, gagal semua. Betul? Atau apa? Sukses kosong, suksesnya kosong, gagal semua. Gagal. Kalau suksesnya 1, sukses, gagal, begitu ya. Nah, ini 3 pertanyaan dengan benar berarti suksesnya 3 kali, betul? 3 kali. Atau kita nyatakan, jadi kamu nggak usah bingung dengan variabel acak randomnya 3 kali. Kembali lagi. Berapa peluang siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar? Berarti peluang 3 suksesnya dari 4 pertanyaan sama dengan 4 kombinasi 3. Suksesnya 3 dari 4 soal. Dikali peluang suksesnya 1/4. Suksesnya 3 kali pangkat 3. Peluang gagalnya, ya kalau suksesnya 3, gagalnya 1, betul? Jika suksesnya 3, berarti sukses, gagalnya 1 kali. Ya, kemungkinan sukses, gagal sudah Ibu jelaskan, itu kemungkinannya ada 4C3. Gagalnya 1 kali berarti 3/4 pangkat 1. Nah, ini tinggal menghitung. Tadi sudah dihitung 4C3 4 dikali 1/4 pangkat 3 kali 3/4 pangkat 1 berarti 3/4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 1 berarti 4 pangkat 4. Ini nanti dicoret 1 berarti tinggal 3/4 pangkat 3 berarti 3/64. Tinggal kita hitung ke desimal. Inilah peluang dari
3, 4 artinya suksesnya 3 kali. Siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar adalah 3/64. Ya, jelas ya? Tinggal mengubah ke desimal. Bagus. Karena sudah dijelaskan Ibu secara detail, inilah kesimpulannya. Ibu bacakan terlebih dahulu. Sebuah tes terdiri dari 4 pertanyaan, pilihan ganda ya. 4 pilihan jawaban, setiap pertanyaan ada 4 opsi pilihannya. Kemudian siswa melakukan eksperimen, menjawab pertanyaan itu secara acak. Yang ditanyakan berapa peluang siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Ini harusnya ada spasi. Jadi ada 4 opsi, betul, 4 pilihan, hanya 1 yang benar. Suksesnya ini menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, suksesnya menjawab pertanyaan dengan benar. Peluang suksesnya jelas. Kan 1 jawaban dari ke-4 pilihan. Jadi 1 per seluruh pilihan jawaban 4, 1/4. Peluang gagal jelas 1 kurang 1/4 yaitu 3/4. Atau ya 1 jawabannya benar berarti 3 pilihan, misalkan A-nya benar berarti B, C, D. Ya, 3 yang salah. 3/4, 4 seluruhnya. Nah, jadi yang ditanya berapa peluang siswa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Peluang menjawab 3 benar dari 4 soal, itu sebabnya P 3,4 sama dengan C 4/3 ya, atau 4C3. Boleh menulis seperti ini. 1/4 pangkat 3 dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 1. Ini kombinasi 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. 1/4 pangkat 3 kali 3/4 pangkat 1. Hasilnya adalah tadi sudah dihitung 0,047 3 bagi 64. Ya, kecil sekali peluang menjawab 3 pertanyaan dengan benar dari 4 soal tersebut ya. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai distribusi peluang binomial. Kamu pasti akan dapat bisa menjawab dan menentukan peluang siswa menjawab 2 pertanyaan benar, benar semua, salah semua ya. Nah, tetap bersemangat ya, jangan patah semangat, tetap berjuang. Silahkan Anda latih untuk yang menjawab 2 pertanyaan dengan benar, 1 dan benar semua dan salah semua. Sampai jumpa dengan video-video pembelajaran lainnya.